Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah di halaman 34. Halaman 34. Aqidatul Firaqi. Aqidatul Firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Akidah kelompok-kelompok, akidah kelompok-kelompok, aqidatul firaq di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Akidah kelompok-kelompok di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini ada 3 kelompok. Aqidatul firaqi fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ya, akidah kelompok-kelompok di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kelompok yang pertama al-musyabbihatu. Al-musyabbihatu. Rizki. Al-musyabbihatu syabbahul khaliqa bil makhluqi. Kelompok musyabbihah. Iya, kelompok musyabbihah. Mereka menyamakan Allah pencipta dengan makhluk. Mereka menyamakan Allah sang pencipta dengan makhluk. Ini kelompok yang bisa menyebabkan murtad dari agama. Menyamakan Allah sang pencipta dengan makhluk. Dan ini ada pada kelompok Syiah Rafidhah. Ya, mereka mengatakan bahwa tangan Allah sama seperti tangan manusia. Halaman 34. Mereka menyamakan Allah. Iya, menyamakan. Syabbahu, mereka menyamakan pencipta dengan makhluk. Ini ada pada kelompok apa? Syiah Rafidhah. Musyabbihah dan musyabbah. Al-musyabbihah. Al-musyabbihatu syabbahul khaliqa bil makhluqi. Rizki Ijlis. Ya, ini kelompok yang menyimpang. Kemudian ahlus sunnati wal jamaati. Ahlus sunnati. Ahlus sunnati wal jamaati. Ya udah ke apa sana? Ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah. Tadi menyamakan Allah sama Ya. Ahlus sunnati wal jamaati. Ahlus sunnah, kelompok yang kedua adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ya, ini kelompok yang kedua. Inilah kelompok yang benar. Kelompok yang benar, Ustaz. Ya. Ini
kelompok yang benar yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Athbatu lillahi ta'ala asma'ahul husna wa sifatihil ula min ghairi takyifin ya takyifin. Apa Ustaz ulang Ustaz? Yang artinya Ya artinya artinya belum lagi artinya Bang. kayak Bang. Min ghairi takyifin wala tamthilin wala tahrifin. Ya, coba jangan ada yang cerita. Wala tamthilin wala tahrifin wala ta'tilin. Wa nafau anhu. Jadi itu kerikot. Direkam. Iya. Sifatin naqsi. Ya, yang kedua adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan untuk Allah, asbatu lillahi ta'ala. Mereka menetapkan untuk Allah Ta'ala nama-namanya yang indah, asma'ahul husna, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang tinggi, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang tinggi, tanpa membagaimanakannya, min ghairi takyifin. Takyif itu kaifa, ya, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya, wala tamthilin. Ablak wala tansirin. Iya, dan tanpa menyerupakannya. Itu artinya. Ya. Dan tanpa merubahnya, wala tahrifin, dan tanpa merubahnya, wala tahrifin, dan tanpa menafikannya, ya, meniadakannya, dan tanpa meniadakannya, dan tanpa meniadakannya, wala ta'tilin, dan mereka menafikan darinya, wa nafau anhu sifat-sifat kekurangan,
dan mereka meniadakan darinya sifat-sifat kekurangan. An-naqas, naqis, Mereka meniadakannya sifat-sifat kekurangan. Iya, naqsi. Iya, naqis kurang, naqsi kekurangan. Nah, inilah kelompok yang benar, yaitu mereka menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis. Mereka tetapkan, Allah menetapkan bahwa Dia punya tangan, punya wajah, punya betis, iya kan? Mereka tetapkan. Ya, mereka tetapkan, dan juga apa yang ditetapkan oleh Nabi dengan tidak membagaimanakannya. Jangan tanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah. Ini pertanyaan ini bid'ah. Gak boleh ini. Bid'ah. Kalau kalian bertanya ini kepada Umar, langsung Umar bin Khattab akan memukul kepala kalian. Pakai. Ya, pakai kayu lah. Supaya apa? Supaya keluar penyakitnya itu. Pakai pedang. Iya, supaya keluar penyakitnya. Ya. Ya. Dan tidak apa? Menyerupakannya dengan makhluk. Dan tidak, ya, dan tidak mengubahnya. Apa? Mengubahnya. Tangan Allah diubah jadi kekuasaan. Apa? Turunnya Allah ke langit dunia dipalingkan, maknanya turun apa? Rahmatnya. Nah, ini nggak boleh ngubah-ngubah, ya kan? Allah beristiwa di atas arash, bersemayam di atas arash, ditahrif, dirubah jadi apa? Jadi berkuasa. Ini mengubah namanya. Apa? Mengubah. Iya. Yang mana? Tah. Nafa yamfi, ya kan? Nafa yamfi, ya. Meniadakan, menafikan. Meniadakan, nafa. Ya kan ada? Iya, meniadakan. Dan tidak apa? Dan tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Meniadakan itu macam Allah menetapkan. Allah menetapkan bahwa Dia punya tangan, ditiadakan Allah nggak punya tangan. Ya kan? Allah menetapkan bahwa Dia punya wajah, ditaktil, ditiadakan Allah nggak punya wajah. Itu namanya taktil. Ya, itu namanya taktil. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rizki, mereka meniadakan sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Artinya apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dari sifat-sifat Allah semuanya sempurna. Wajah, tangan, jari jemari, betis, semua sempurna, nggak ada kekurangannya. Nggak ada kekurangannya. Jangan ketika Allah sebutkan bahwa Dia punya wajah, yang antum pikirkan itu wajah antum. Itu yang jadi penyakit, ya kan? Yang antum bayangkan itu wajah siapa? Mama antum, bapak antum. Ketika Allah menyebutkan Dia memiliki wajah, yang dalam pikirannya antum adalah wajah bapak antum. Antum siapa dah? Ya antum lah. Iya, bapak antum siapa? Iya. Dah. Nah, kemudian lanjutannya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang laisa kamitslihi syai'un, yang di bawahnya. Oh, kelompok yang ketiga belum ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jazakallahu khairan. Al-mu'attilatu. Al-mu'attilatu. Iya, al-mu'attilatu yang belakang. Jangan
berkuyuk-kuyuk, nanti dikasih kuyuk cabai ya. Kasihan. Ya kan, yang kuyuk-kuyuk ini kasih kuyuk cabai aja mulutnya ya kan. Karena kuyuk terus. Ya, perlu dibawa kuyuk cabai. Bawa aja. Ya biar yang kuyuk-kuyuk aja kasih kuyuk cabai. Lebih caplak tapi lah. Ya, nafau as-sifatil lati Apa Ustaz? nafau as-sifatil lati athbatatha an-nususu Khususun. athbataha an-nususu au nafau ba'daha athbatatha an-nususu au nafau ba'daha. Yang ketiga, kelompok Mu'attilah. Ini dia, nanti dijelaskan. Iya. Kelompok Mu'attilah. Mereka meniadakan sifat-sifat, nafau as-sifat. Mereka meniadakan sifat-sifat rizki yang ditetapkan oleh nas-nas, yang ditetapkan nas-nas, yang ditetapkan nas-nas. Apa nas-nas? Nas itu dalil Al-Quran dan hadis. Nas itu artinya teks. Jadi dalil teks Quran dan hadis yang ditetapkan nas atau mereka meniadakan sebagiannya saja, atau mereka meniadakan sebagiannya. Nah, kelompok Mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang meniadakan sifat-sifat Allah seluruhnya. Mereka nggak percaya Allah punya sifat, hingga satu sifat pun tak ada. Farhan, Rizki, Farhan yang ngajak cerita. ya. Kelompok yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah adalah kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang sesat. Ya. Apa? Kelompok yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah itu kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Iya, Mu'tazilah semuanya. Artinya Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Dan apa beda Jahmiyah dengan Mu'tazilah? Bedanya Jahmiyah mereka meniadakan nama-nama Allah. Apa? Meniadakan nama-nama Allah. Sedangkan yang cerita aja usah suruh keluar ya. Iya, keluar aja. Kamu keluar, Rizky. Jangan cerita. Iya. Kelompok Jahmiyah dengan Mu'tazilah bedanya, kelompok Jahmiyah
itu meniadakan seluruh nama-nama Allah, sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bedanya. Nah, apa? Kalau Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah. Tapi dia ditetapkan Itu mereka meniadakan sifat-sifat. Sama persamaannya Mu'tazilah dengan Jahmiyah, mereka sama-sama meniadakan sifat-sifat Allah. Bedanya Mu'tazilah dengan Jahmiyah mereka mengingkari nama-nama Allah, sedangkan Mu'tazilah menetapkan apa? Nama-nama Allah. Itu dia. Kemudian yang kedua dari kelompok Mu'attilah apa? Itu kelompok yang sesat, kelompok yang menyimpang. Ya. Kemudian yang kedua dari kelompok Mu'attilah Rizky, antum pindah sana belakang. Anak tak cerita. Pindah sana belakang. Kelompok Mu'attilah yang kedua adalah mengingkari sebagian sifat-sifat Allah. Nah, yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah ada dua kelompok. Itulah kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah. Kafir lah kalau Apa? kafir lah orang yang mengingkari sifat Allah. Iya, pada dasarnya ini bisa kafir. Hanya saja kita tidak memvonis mereka kafir. Gak boleh dah. Kenapa? Karena boleh jadi mereka salah di dalam penafsiran. Maksud tujuan mereka adalah untuk memuliakan Allah, menyucikan Allah. Tapi karena tafsir mereka salah, ada syubhat pada diri mereka, pikiran mereka, sehingga mereka jatuh kepada penyimpangan. Meskipun mengingkari satu sifat Allah itu bisa kafir, akan tetapi menyikapi kelompok-kelompok yang menyimpang ini kita tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena tidak ada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengkafirkan mereka. Seperti halnya ulama ahlu sunnah nggak ada yang mengkafirkan Asy'ariyah dan juga apa? Maturidiyah. Ya, ini yang umumnya kelompok ini mereka sebut-sebut sebagai kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Padahal sebenarnya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Indonesia semua ya. Ya, di Indonesia sekitar 95% akidahnya Asy'ariyah, dan bahkan ya di kalangan kelompok Muhammadiyah yang dikenal sunnah ya tak dijamin bahwa warga di Muhammadiyah itu akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada juga sebagian ustadz-ustadznya ya yang punya pemikiran akidah apa? Asy'ariyah. Karena mungkin dulu ketika pesantren dia dari pesantren apa? Asy'ariyah, tapi karena dia doktor, punya nama, punya jabatan dia di mana? Di organisasi ini, padahal pada dasarnya ini sunnah Muhammadiyah, tapi karena nggak ada buku akidah yang dijadikan standar, jadi nggak ada yang dijadikan pegangan ya di Muhammadiyah itu, sehingga siapa saja itu boleh masuk. Yang penting apa? Ya, yang penting ikut tarjih saja. Tarjih nggak ada apa namanya? Di tarjih tidak ada di dalam masalah akidah itu mengikat. Akidahnya harus seperti ini, akidahnya seperti ini. Itu tidak ada begitu mengikat. Jadi siapa saja yang berpaham liberal saja pun dipersilahkan
Kalau gitu kalau semuanya daftar Apa? Ya, yang penting profesor, doktor, punya nama dan dia mau ikut di organisasi. Tapi dia harus ikut tarji. Fikihnya harus apa? Fikihnya harus ikuti tarji. Tapi akidah belum ada keputusan. Apa? Tarji itu sebetulnya kumpulan hadis, akan tetapi kumpulan hadis itu hanya berbicara tentang masalah fikih banyak. Fikih, tapi akidah nggak begitu diapakan. dia tidak terlalu Nggak begitu. Paling apalah menyembah kubur itu nggak mau, pakai jimat. Tapi kalau dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah nggak begitu ditekankan kali. Mereka nggak mau, yang seperti itu nggak mau. Tapi kalau dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah nggak begitu keras, nggak begitu tegas mereka. Jadi mau Asy'ari dia nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi memang sangat disayangkan memang, khususnya sampai sekarang ini organisasi Muhammadiyah belum mengeluarkan kitab akidah yang dijadikan pegangan oleh warga Muhammadiyah. Jadi siapa saja. Tapi kan orang tuh punya kitab Muhammadiyah, Ustaz. Iya, tapi itulah tarjih. Itu dia tarjinya. Iya, itulah tarjih. Keputusan. Tapi nggak ada tentang isinya, Ustaz. Hadis-hadisnya. Orang tuanya mata. Keputusan aja ya. Iya, Keputusan aja. Iya, tapi jarang keputusannya itu di dalam masalah akidah. Ini yang disayangkan. Biasanya keputusannya yang sifatnya kontemporer, kekinian, iya kan. Tapi dalam masalah akidah yang diharapkan bisa, tapi kayaknya berat. Sepertinya berat. Padahal dulu warga-warga di Muhammadiyah itu mirip dengan Salafi dulu ya. Sekarang ini cuman ya banyak dokter-dokter dari luar negeri, sehingga inilah yang mengaburkan akidah mereka. Dulu di Muhammadiyah haram maulid, sekarang halal maulid, dibolehkan maulid Nabi. Jadi agak ada sedikit perubahan. Muhammadiyah itu kan? Ya, Muhammadiyah ini sebenarnya di awal-awal ini mereka adalah satu kelompok yang betul-betul menegakkan sunnah. Iya, tapi karena gimana ya, orang-orang penting di Muhammadiyah ini banyak tamatan dari Amerika, kemudian dia punya posisi yang tinggi. Jadi ini punya pengaruh yang besar juga. Ya, dan juga masuk juga di dalamnya juga orang-orang yang cerdas tapi pemikirannya liberal. Itu masuk. Liberal itu gimana ya? Liberal itu ya agak apa? Bebas di dalam menafsirkan Quran dan hadis itu agak bebas. Agak bebas. Ya, dengan iya. Ya, begitu ya. Iya kan? Iya, jadi kemudian selanjutnya iya. Orang Asy'ariyah itu langsung orang tuh sadar orang tua Asy'ari. Iya, mereka menyadari sebagai Asy'ariyah dan mereka meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Nah, mereka ini sebagian sifat-sifat Allah mereka tiadakan. Yang mana kan? Ya, seperti wajah Allah, tangan Allah, Allah beristiwa di atas arash, Allah punya betis. Itu sifat kan? Ya, salah satu sifat. Karena kan Jadi tangan yang 99 itu itu nama. Itu nama. Itu nama, tapi terkandung di dalamnya sih sifat. Kalau kayak zaman tabligh itu gimana, Pak? Itu kan kayak singkring. Ya, mereka penampilannya saja sunnah, tapi akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufi. Mereka Sufi. Sufi itu apa? Sufi itu mereka ya yang apa namanya? Sama kayak Syiah. Iya kan? Ada kemiripan, tapi bukan Syiah, ada kemiripan. Sufi itu yang suka zikir-zikir apa? Suka nyanyi-nyanyi. Yang zikir-zikir, menari-nari, iya kan? Yang sambil joget-joget, yang meyakini Allah di mana-mana sehingga kita bisa bersatu dengan Allah. Ya, itu Sufi.
Ya, wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud. Apa? Iya, Ustaz. Ya, meyakini Allah di mana-mana itu berpaham wahdatul wujud. Dan dari pemahaman wahdatul wujud, Allah di mana-mana, ini artinya kan Allah nyatu dengan makhluk. Nah, dari pemahaman Allah ada di mana-mana, sehingga kita katakan ini Allah semuanya. Di masjid ada Allah, di gereja ada Allah, di patung ada Allah, di jamban sampai di lubangnya. Kan konsekuensinya kan sampai seperti itu, sampai di perut kita, sampai ya namanya di mana-mana, ya kan? Iya, di mana-mana. Nah, Allah kan maha melihat. Jadi gimana, Ustaz? ini kelompok yang menyimpang ini. Ini kelompok yang menyimpang, yang di mana-mana itu Allah melihat di mana-mana. Iya kan, kekuasaan Allah. Nah, dari pemahaman Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk, ini akan melahirkan keyakinan yang menyimpang, yaitu wahdatul adyan. Apa wahdatul adyan? Semua agama betul. Kenapa? Karena di patung ada Allah, di patung Yesus ada Allah. Jadi ketika mereka nyembah patung, yang disembah Allah. Karena di mana-mana Allah. Ketika orang nyembah pohon, di pohon ada Allah. Iya, zohirnya yang disembah apa? Kayu. Tapi pada hakikatnya apa? Allah, karena di mana-mana Allah. Apa? Ini kan Ustaz kan menjelaskan, Ustaz ini menjelaskan paham wahdatul wujud akan mengakibatkan keyakinan wahdatul adyan. Ini yang antum pahami. Paham wahdatul wujud akan melahirkan apa? Pemahaman wahdatul adyan. Allah di mana-mana. Ya udah, Allah ketika dia nyembah patung, yang disembah pun Allah. Namanya kenapa? Karena di mana-mana, iya kan? Ya, hati-hati ya. Dan itu kekufuran yang besar. Kekufuran yang besar. Jamaah tabligh itu jadi covernya. Apa? Jamaah tabligh. Keyakinan kita takfir mutlak itu boleh. Takfir mutlak itu siapa yang menyembah kepada selain Allah kafir. Siapa meyakini Allah di mana-mana kafir. Itu takfir mutlak. Takfir muayyan, nunjuk orang, jangan. Tidak boleh, harus ditegakkan hujah. Boleh jadi ada syubhat sama dia. Ada syubhat. Dia tujuannya bagus, tapi ada syubhat. Jadi nggak boleh apa? Memponis kafir. Iya, mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, Allah di mana-mana. Ini keyakinan kafir. Iya, itu dia. Makanya jangan antum ini keyakinan kafir. Langsung orang yang meyakininya nggak bisa belajar agama itu kayak belajar matematika. Jangan disamakan. Dengarkan dulu belajar matematika lah. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Belajar agama nggak seperti itu semuanya. Kami bukan 1 tambah 1. Orang yang melakukan melakukan kesyirikan, kekufuran yang besar, boleh jadi dia masih muslim karena mungkin ada syubhat, iya kan? Belum tegak hujah sama dia. Jadi ponis itu lebih bagus dihindari. Yang penting apa? Dakwah. Ada orang yang pemikiran menyimpang, dakwahi dia. Jangan si ponis, kafir lo. Apa? Bukannya Kristen semua, dia kan suka belajar Islam. Gimana? Itu masuk kafir. Apanya? Dia muslim. Dia Kristen. Ya. Bukannya Kristen semua. Ya. Jalan keluar. Ya. Dia tetap pada itu. Dia nggak malah belajar agama Islam. Ya. Masuk agama Islam tahu lah. Iya. Kalau untuk sekarang ini dakwah itu udah tersampaikan, udah di mana-mana melalui YouTube, udah di mana-mana, ya kan? Dan itu bisa diseperan.
Apa? Kecuali kalau dia tinggalnya itu di hutan belantara, nggak ada orang yang dia jumpai. Nanti di akhirat dia diuji, ya, diuji dengan apa? Nabi Muhammad memerintahkan kepadanya untuk masuk neraka. Kalau dia taat, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak taat kepada Nabi, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad suruh dia masuk neraka. Iya. Dia masuk air, rupanya cuma ngetes gitu. Iya, itu ujiannya. Ini bagi yang belum tersampaikan dakwah Islam kepadanya. Boleh jadi karena tuli, buta, nggak dengar dia dakwah Islam. Rizki, Apa gitu enak aja gitu. apa? Apa enak aja. Ya. Apa? Siapa yang nurena enak? Siapa enak-enaknya juga? Orang itu nih. Apanya ya? Sekarang itu kan Allah yang perintahkan. Ya, sekarang di hari akhirat, di dunia dan di akhirat, ya kekuasaan itu kan Allah. Allah yang berkuasa. Dan Allah nggak ditanya apa yang dia perbuat. Nggak ada yang berani. Ya. Dia sadar berarti. Apanya? Sadar dia. Nanti di hari akhirat, iyalah sadar. Kayak gini juga. Iya, kita akan dikembalikan akal kita. Dia disuruh Nabi masuk neraka, nggak mau dia masuk neraka dia. Tapi kalau diperintah Nabi masuk neraka dia taat, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu dia ya. Ya, kita lanjutkan. Rizki. Tapi dia Ah, tapi dia orang Muslim. iya, dia Muslim. Iya, dia masuk ke dalam surga. Ya, kita lanjutkan. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini ayat raddun 'alal musyabbihati. Bantahan kepada kelompok musyabbihah. Bantahan kepada kelompok musyabbihah yang di bawahnya. Yang laisa kami. Iya, tidak ada yang sama dengan Allah. Ayat ini, potongan ayat ini bantahan terhadap kelompok musyabbihah. Rizki, Imam. Enggak, nanya sama dia artinya. Udah, tuh ditahan dulu. Orang Asy'ariyah orang itu percaya Allah mendengar. Iya, mendengar. Tapi apa namanya? Iya, mendengar. Dia meyakini mendengar. Tapi Ustaz, Iya, melihat. aku Pak. Tapi apa? Amalnya sama dosanya seimbang gimana? Apa? Ya dia amal sama dosanya seimbang. Ya, dosa sama pahalanya seimbang. Iya, dia ditahan di Al-A'raf. Al-A'raf di satu tempat antara surga dengan neraka, dataran yang tinggi. Dan dia ditahan sampai waktu yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah. Selama itu dia cuma lihat aja orang masuk surga, assalamualaikum, selamat ya kalian. Lihat orang yang dimasukkan dalam neraka, dia berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan kami Oh, dia nggak termasuk dia orang dimasukin yang neraka nggak Enggak, dimasukin. ya, ditahan. Ah, Gak mau kan dia? ya sama lah dengan posisi di mahsyar. Di mahsyar kan posisinya di mana? Makan nantilah di surga dan di neraka makannya. Makan angin. Makan, minum, di surga kan, di neraka. Jadi aku masuk surga berarti. Ya, sampai nanti waktu ditentukan Allah perintahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi waktunya wallahu a'lam bishawab ditahan. Enggak tahu Ustaz. Apa? Yang mana? Kalau dia ditahan, yang ini tadi ditahan, nggak masuk neraka dia. Oh, jadi nanti kalau udah ditetapkan waktu dia masuk surga. Iya, Oh, dia ada masuk masuk surga. neraka. Nggak ada masuk neraka. Hah? Cuma dia ditahan. Iya ditahan. Jadi Ustaz, Asy'ariyah ini kan menjadikan sebagai nama Allah. Ya sifat-sifat Allah. Ya, jadi Ustaz, caranya gimana tuh membedakan? Membedakan dengan siapa? Membedakannya dengan jahiliyah. Misalnya dalam satu kelompok Ustaz. Ya kelompok Asy'ariyah, bedanya kelompok Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah.
dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah itu mengingkari seluruh sifat Allah, semua. Sedangkan Asy'ariyah dia mengingkari sebagian sifat saja, seperti wajah, tangan, iya kan, betis, ya, itu dia. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Raddun 'alal mu'attilati, ya, coba dengarkan lulusan. Raddun 'alal mu'attilati, ini bantahan. Ini bantahan terhadap kelompok mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah. Ya, artinya begini, kalau menurut Asy'ariyah dia memang menetapkan Allah mendengar, melihat. Ya, tapi dia Allah nggak punya penglihatan. Padahal maha mendengar itu kan makhluk juga kan. Makhluk itu. Iya, itu iya. Artinya dia mendengar, ya, melihat, tapi melihatnya tanpa penglihatan. Jadi Allah nggak. Menurut Asy'ariyah, kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah ya melihat dan mendengar, dan disebutkan bahwa Allah memiliki apa? Penyebutan mata nggak di apa namanya? Tangan lah yang disebut dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Iya. Maksudnya apa bantahan orang Mu'attilah? Apa? Bantahan Iya, bantahan kepada kelompok Mu'attilah. semuanya Samiul Basir. Wa huwa Samiul Basir, kan Allah menetapkan bahwa Allah punya penglihatan, punya penglihatan dan pendengaran, bisa melihat dan mendengar. Sedangkan Mu'attilah menafikan sifat. Mendengar dan melihat itu kan sifat. Itu bantahannya, bahwa Allah menetapkan bahwa dia memiliki sifat. Kemudian dijelaskan dengan apa? Sifat-sifat yang lainnya. Kemudian tanian fil asma'i wal ahkami. Berkenaan nama-nama dan hukum-hukum. Ini nama-nama, ya, apakah dia mukmin, kafir, fasik, itu maksud dari nama. Apa tadi saya Fil asma'i wal ahkami, berkenaan nama-nama dan hukum-hukum. Yang kedua berkaitan dengan nama-nama dan hukum-hukum. Al-muradu bil asma'i asma'ud din allati tutlaqu 'alal mukallafina mithlu mu'minin, muslimin, fasiqin, kafirin. Yang dimaksud dengan nama-nama, al-muradu bil asma adalah nama-nama sebutan di dalam agama. Asma'ud-dini, nama-nama sebutan di dalam agama yang disebutkan atas mukallaf, allati tutlaqu 'alal mukallafina, yang disebutkan apa? Ya, maksud ya. Yang diucapkan, yang disebutkan atas mukallaf. Mukallaf itu kita. Mukallaf itu kita, kaum muslimin yang diberikan beban hukum. Mukallaf itu ya kita. Iya, mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang diberikan beban hukum syariat. Itu mukallaf.
Seperti ya, Ini fiilnya fi'il yang mana? Seperti ya. Atlaqa yutliqu. Ini atlaqa yutlaqu dimajhulkan. Ya. Tutlaqu itu majhul. Ya. Atlaqa yutliqu. Utliqa yutlaqu. Seperti mukmin, mithlu mu'minin, Mukmin, muslim, muslimin. fasiq. Fasiq itu keluar dari ketaatan. Pada Islam. Bukan. Tidak menaati Allah itu fasik, pelaku dosa besar. Fasik. Ini berarti Pak tadi kau dari Islam. Apa? Fasik itu enggak. Fasik itu melakukan dosa besar. Kalau tidak menaati pemerintah. Kafir. Iya. Fasik itu yang melakukan dosa besar fasik. Meskipun memang kefasikan ini ada kefasikan yang besar, ada kefasikan yang kecil. Kefasikan yang besar itulah yang melakukan kesyirikan, kekufuran yang besar. Sedangkan kefasikan yang kecil itulah dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi di sini fasik itu disebutkan untuk melakukan pelaku dosa besar. Artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Yang masuk besar itu masih masuk. Ya, enggak, maksudnya ini kefasikan yang kecil. Fasik. Kafirin, kafir. 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 Al-muradu bil ahkami. Paham ini ya, nama-nama ini paham ya? Mukmin, muslim, fasik, kafir. Apa? Asma itu sebutan-sebutan. Dia itu seorang muslim, dia itu mukmin, dia itu fasik, itu dia kafir. Iya, nama, kan nama sebutan. Nama-nama. Kenapa? Ya kenapa fasik? Fasik keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-muradu bil ahkami. Dan habis. Belum. Sekali suaranya. Ya, sikit lagi. Ma yutarattabu ala hadhihi al-asma'i. Ma yutarattabu ala hadhihi al-asma'i wal awsafi min at-tawabi wal awsafi min at-tawabi ما يترتب على هذه الأسماء والأوصاف من الثواب والعقاب. Yang mana Ustaz? Yang di bawahnya lah. Ada kita. Yang dimaksud dengan hukum adalah apa-apa yang diakibatkan, apa-apa yang diakibatkan atau ditimbulkan, apa-apa yang diakibatkan, ma yutarattabu, Yang akibatkan yang apa-apa yang diakibatkan dari nama-nama dan sifat-sifat ini. Maksudnya nama tadi muslim, mukmin, fasik, kafir, berupa pahala dan hukuman. Yang akibatkan dari apa ya? Dari nama-nama dan sifat-sifat ini berupa pahala, sifat. Dan habis. Dari pahala, berupa pahala diakibatkan pahala dan hukuman berupa pahala dan hukuman. Berarti yang ini hukuman.
Iqab itu hukuman. Wa hadha mabniyun ala tanazu'il firaqi fi murtakabil apa? Awsaf sifat. Apa? Tadi yang benar. Ala tanazu'il firaqi. Mana? Ya, ala tanazu'il firaqi fi murtakibil kabirati ahuwa muslimun fasiqun am kafirun wa ma hukmuhu fid dunya wa ma hukmuhu fil akhirati. Dan ini dibangun iya, dan ini dibangun wahada mabni, dan ini dibangun atas perselisihan kelompok-kelompok. Iya, ala tanazu'il firaq, atas perselisihan kelompok-kelompok terhadap pelaku dosa besar fi murtakibil kabirah, pada pelaku dosa besar. Apakah dia seorang muslim yang fasik, atau apakah dia seorang muslim yang fasik atau kafir? Atas perselisihan kelompok-kelompok terhadap pelaku dosa besar, apakah dia seorang muslim yang fasik atau kafir, dan apa hukumnya? Ya. Dan apa hukumnya di dunia pelaku dosa besar, dan apa hukumnya di dunia, dan apa hukumnya di akhirat. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas. Ya. Terhadap pelaku dosa besar. Iya. Iya, pahala. Iqab hukuman. Dosa. Iqab itu hukuman. Ya. Ya, kita padakan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.